Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan peserta kegiatan in-house training di SMP Negeri 1 Wanasaba, singkatnya hadirin hadirat nomor bahagia. Jadi baiklah, untuk kegiatan in-house training kita pada kali ini, kita akan mulai saja masuk pada materi, yaitu terkait dengan materi pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu pada kegiatan IHT ini bertujuan yang pertama, para peserta diharapkan dapat menjelaskan pengertian daripada PKB. Kemudian yang kedua, para peserta diharapkan dapat memahami jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan tersebut. Yang ketiga, para peserta diharapkan dapat menyebutkan beberapa kegiatan yang termasuk dalam kegiatan PKB, jenis-jenis PKB. Dasar hukumnya adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang keempat adalah PP nomor 98 tahun 2000, yang kelima PP nomor 99 tahun 2000, yang keenam Permenpan dan RB tahun nomor 16 tahun 2009, dan yang terakhir adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sasaran kegiatan kita pada kali ini adalah semua Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 1 Wanasaba, baik yang PNS maupun yang non PNS. Baiklah, kita masuk pada materi intinya, yaitu tentang pengertian, tujuan, manfaat, unsur dan ruang lingkup daripada PKB tersebut. Mari Bapak Ibu dilihat pemaparan yang ada di depan. Yang pertama terkait dengan pengertian, berdasarkan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan itu adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap, berkelanjutan, yang merupakan kendaraan utama dalam upaya meningkatkan keprofesionalitasnya. Tujuannya adalah yang pertama, tujuan umum, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah atau madrasah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian tujuan secara khusus pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, yaitu yang pertama, memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. Yang kedua, memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya, atau dengan kata lain masa milenial yang sekarang. Yang ketiga, memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang kelima, mengangkat citra, harkat dan martabat profesi guru di masyarakat. Yang keenam, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang terakhir, menunjang pengembangan daripada karir guru tersebut. Kemudian manfaat PKB itu adalah secara terstruktur, sistematik, dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan profesionalisme guru. Kemudian yang pertama, bagi siswa, kegiatan PKB ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian. Jadi siswa memperoleh jaminan kepastian untuk mendapatkan layanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri para siswa itu secara optimal. Yang kedua, PKB ini memberikan jaminan kepada guru untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya yang bermartabat, terlindungi, sejahtera dan profesional. Yang ketiga, bagi sekolah atau madrasah, PKB ini akan memberikan jaminan terwujudnya sekolah atau madrasah
menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif dalam rangka meningkatkan kompetensi, motivasi, dedikasi, loyalitas, dan komitmen pengabdian guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, bagi orang tua atau masyarakat, PKB ini akan memberikan jaminan bagi orang tua atau masyarakat bahwa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing anak atau peserta didik, mereka akan di sekolah itu akan memperoleh bimbingan dari guru yang mampu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran secara efektif, efisien, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan global. Yang kelima, bagi pemerintah, dengan kegiatan PKB ini pemerintah akan mampu memantapkan kualitas layanan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lihat komponen apa saja yang ada di dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan tersebut. Sesuai dengan pasal 11 ayat C Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 bahwa PKB itu terangkum dalam 3 komponen PKB. Yang pertama yang disebut dengan pengembangan diri. Kemudian yang kedua yang disebut dengan publikasi ilmiah. Dan yang ketiga adalah karya inovatif. Nah, bagaimana masing-masing ini? Mari kita lihat unsur-unsur PKB tersebut. Rinciannya yang pertama, mari kita lihat tentang pengembangan diri. Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran, pembimbingan, termasuklah dalam pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Nah, kegiatan pengembangan diri ini yang biasa kita lihat, yang biasa kita kenal dalam kegiatan kita di lapangan adalah berupa diklat fungsional. Kemudian yang kedua adalah KKG atau kegiatan kolektif guru. Apakah itu MGMP bagi yang SMP, KKG, kegiatan kelompok guru yang bagi yang SD. Kemudian yang kedua adalah rincian dari unsur-unsur pengembangan diri tadi itu adalah yang pertama adalah diklat fungsional. Diklat fungsional ini adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan dan latihan yang tujuannya untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan. Kegiatan ini dapat berupa kursus, pelatihan, penataran, in-house training seperti yang kita lakukan pada hari ini dengan durasi minimal 30 jam pelajaran atau minimal 3 hari yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Pemda, lembaga-lembaga diklat yang ditunjuk, P4TK, LPMP, LP2KS, Badan Diklat Daerah, dan lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau Pemda, termasuklah kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian lama pelaksanaannya untuk pengembangan diri sesuai dengan angka kreditnya, yaitu yang antara 30 sampai 80 jam itu atau 30 sampai 80 jam itu angka kreditnya 1, 81 sampai 182, 181 sampai 480 itu angka kreditnya 3, antara 481 sampai 640 itu nilainya 4, antara 641 sampai 960 nilainya 9, lebih dari 960 jam adalah angka kreditnya 15. Bukti fisik yang harus ditampilkan oleh Bapak Ibu guru adalah fotokopi sertifikat yang disahkan oleh kepala sekolah atau surat keterangan jika sertifikatnya belum keluar, fotokopi atau surat penugasan yang dikeluarkan oleh sekolah atau surat persetujuan dari kepala sekolah bagi yang mengikuti kegiatan sejenis tapi di luar konteks kedinasan. Yang ketiga adalah laporan sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat. Kemudian pendidikan dan latihan atau diklat fungsional. Kerangka laporannya ada bagian awal, ada bagian isi, ada bagian akhir, dan poinnya jadi bisa nanti silakan dilihat. Filenya nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu sehingga bisa mengisi laporan tersebut. Jadi yang mana rincian bagian-bagiannya sudah ada di bagian awal, memuat tentang apa saja, bagian isi memuat tentang tujuan diklat, isi materi dan sebagainya. Kemudian bagian akhir menyangkut lampiran yang berbentuk tabel yang bisa diisi. Kemudian yang kedua adalah untuk pengembangan diri itu adalah kegiatan kolektif guru.
Kegiatan kolektif guru ini adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan oleh guru baik di sekolah atau madrasah maupun di luar sekolah atau madrasah seperti KKG, MGMP, K3S, MKKS, asosiasi profesi lainnya yang tujuannya dalam rangka peningkatan keprofesionalan guru yang bersangkutan. Kegiatan kolektif guru terbagi dalam dua bagian, ada lokakarya atau kegiatan bersama seperti KKG dan sebagainya, keikutsertaan pada kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokium, diskusi panel baik sebagai pembicara, pemakalah, pembahas maupun sebagai peserta. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Kegiatan KKG dan MGMP, Bapak Ibu perlu maklumi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan wajib bagi semua guru pada setiap jenjang jabatannya sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggaraan KKG MGMP. Dalam 1 tahun, Bapak Ibu guru ada kewajiban mengikuti KKG paling sedikit 12 kali pertemuan, yang mana di 12 kali pertemuan itu terangkum dia dalam 3 paket, yang mana 1 paket itu dilaksanakan minimal 3 kali pertemuan, per 1 pertemuan itu minimal 60 menit. Kemudian paket kegiatan guru di KKG juga dalam 1 tahun dapat berupa paket pengembangan silabus, pengembangan instrumen penilaian, pengembangan model, pengembangan alat peraga, pengembangan karya ilmiah guru dan sebagainya. Kemudian Ketua KKG MGMP akan membuat rekap dan pada akhirnya nanti diberikan persetujuan dalam 1 tahun yang akan ditandatangani oleh pihak dinas. Ya, jadi sehingga guru itu dapat memperoleh angka kredit dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian bukti fisik yang perlu dilampirkan adalah fotokopi surat tugas, sudah disampaikan tadi. Yang kedua, fotokopi sertifikat, dan yang ketiga adalah laporan. Kemudian yang kedua, jenis PKB yang kedua adalah publikasi ilmiah. Karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Nah, inilah yang disebut dengan publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini mencakup 3 kelompok kegiatan utama. Yang pertama adalah presentasi pada forum ilmiah, apakah sebagai narasumber, kemudian seminar, lokakarya ilmiah, kolokium, diskusi ilmiah dan sebagainya. Buktinya, bukti fisik yang perlu dilampirkan adalah makalah yang disajikan, yang disahkan oleh kepala sekolah, surat keterangan dari panitia kegiatan. Angka kreditnya adalah 0,2 setiap kegiatan. Kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, berupa laporan hasil penelitian seperti PTK bagi guru, PTS bagi kepala sekolah, best practice dan sebagainya, tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer dan sebagainya. Yang ketiga jenisnya adalah publikasi ilmiah itu publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan atau pedoman guru, baik itu berupa buku pelajaran, modul diktat, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan dan buku pedoman guru. Ini angka kreditnya 1,5. Jenis 3 yang terakhir, jenis PKB yang terakhir adalah karya inovatif. Karya inovatif ini adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan sains, teknologi dan seni. Kegiatannya dapat berupa menemukan teknologi tepat guna, menemukan menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran baik alat peraga, praktikum, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi saja. Dan untuk karya inovatif ini juga dapat dilakukan yang sifatnya kemasyarakatan dan nantinya bukti fisiknya itu dapat disahkan oleh pemerintahan desa, apakah kepala desa atau tingkat kadus dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu maka angka kredit yang perlu terkait dengan hal tersebut adalah gambarannya seperti ini. Jadi di satu sisi Bapak Ibu nanti akan mengembangkan PKB-nya atau melaksanakan PKB dalam kaitannya adalah peningkatan proses pembelajaran
kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Di sisi lain juga Bapak Ibu nanti akan memperoleh angka kredit dari semua itu, sehingga akan membantu Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat yang pangkat setingkat lebih atas dari pangkat yang dimiliki sekarang ini. Nah, demikianlah sesi pertama kita sudah selesai. Jadi mari kita istirahat. A few moments later. Bapak Ibu, kita masuk pada sesi kedua. Sesi kedua yaitu dari contoh-contoh yang ada, dari laporan yang sudah kita bagikan Bapak Ibu, contoh laporan jenis PKB itu, apakah itu laporan untuk pengembangan diri, laporan berbentuk karya tulis ilmiah atau laporan penelitian, ataukah karya inovatif, sudah ada formatnya, sudah dibagikan Bapak Ibu. Nah, tugasnya Bapak Ibu di sesi yang kedua ini adalah silakan semua peserta mencoba menyusun laporan, silakan bisa dipilih. Mungkin dari peserta yang ada yang 50 ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang masing-masing nanti akan membuat satu jenis laporan dari masing-masing kelompok, didiskusikan sehingga nanti semua kelompok akan terwakili untuk melaksanakan presentasi secara bergilir, mewakili semua jenis PKB yang ada, sehingga nanti pada akhirnya, pada akhir kegiatan ini Bapak Ibu dapat memahami atau menjelaskan tentang apa itu PKB, jenis-jenisnya seperti apa, kemudian di lapangan itu kegiatannya seperti apa, angka kreditnya berapa dan sebagainya, kemudian pelaporannya seperti apa, sehingga pada saat Bapak Ibu akan mengajukannya pada daftar usul penetapan angka kredit, maka kegiatan Bapak Ibu dapat diterima dan dapat dinilai. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada sesi penyampaian materi terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan silakan bisa kita sambil diskusi. Nanti saya akan membimbing Bapak Ibu, jikalau ada kesulitan silakan bisa kita diskusikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.